Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, panitia dan Dewan Juri kegiatan pemilihan apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif diselenggarakan Kemendikbud Republik Indonesia yang kami hormati. Izinkanlah saya, Imran SPDMM, Kepala SMA Negeri 5 Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan memaparkan praktik baik bagaimana peran kepala sekolah sebagai manajer pembelajaran di satuan pendidikan kami. Adapun judul karya tulis yang kami usung adalah penjaminan hak anak melalui wadah pembelajaran berdiferensiasi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang kontekstual sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik di SMA Negeri 5 Kota Bima. Dewasa ini acara pembelajaran di kelas masih dipengaruhi paradigma lama yang masih memperlakukan siswa dengan perlakuan tunggal. Seakan-akan mereka memiliki satu hobi, sama minatnya, gaya belajar yang seragam, dan tujuan yang sama pula. Cara pandang demikian yang menganggap siswa dengan perlakuan yang sama tanpa adanya upaya nyata bagaimana menggali lebih mendalam potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dampaknya, harapan untuk memberdayakan siswa mengalami stagnasi dan potensi yang dimiliki mereka cenderung terabaikan. Sesungguhnya setiap anak adalah sosok unggul dan menjadi pribadi yang prestasi merupakan hak anak yang paling asasi. Akibat adanya perlakuan yang salah pada satu pihak dan di pihak lain, anak berada di pihak yang merugi. Dalam konteks ini telah terjadi malpraktik pendidikan di lingkungan sekolah dan apabila dibiarkan maka akan menjadi kesalahan bersama secara terus-menerus. Bukan menjadi rahasia umum lagi adanya ungkapan yang mengatakan jika satu kelas itu terdiri dari 32 orang maka terdapat 30 pelakuan di dalamnya. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang mengelompokkan siswa pintar, sedang atau kurang, yang seakan-akan membedakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud di sini bukanlah membeda-bedakan orangnya, tetapi perbedaan kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah hakikatnya bentuk empati, elaborasi, dan pelayanan terbaik guru kepada siswa-siswanya. Jelaslah bagi kita bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk pendekatan humanis yang melayani keragaman potensi yang dimiliki siswa. Di sisi lain, hak anak harus dijunjung tinggi dan kepala sekolah maupun guru sebagai figur yang memperjuangkan masa depan mereka. Negara telah menjamin hak-hak anak, baik hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungan maupun hak partisipasi. Anak itu adalah hak tumbuh kembang. Telah tersirat di dalamnya bahwa seorang anak memiliki hak tumbuh di bawah bimbingan seorang guru sejati. Ia harus tumbuh pengetahuan dan keterampilannya sebagai jiwa yang hidup. Kemudian, anak memiliki hak kembang. Pada fase ini, perkembangan psikis anak diharapkan dapat berkembang secara wajar dengan terpenuhinya harapan belajar, yakni terjadinya perubahan tingkah laku, membaiknya karakter, kepedulian tinggi, sadar, dan patuh mengikuti aturan sekolah, serta memiliki akhlak dan budi pekerti luhur. Setelah itu, apa saja yang kamu pahami selama mempelajari mata bagian yang maksudkan penjelasannya yang jelas dari itu. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi di kelas. 2. Menumbuhkan minat dan motivasi siswa. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahapan implementasi pembelajaran berdiferensiasi meliputi beberapa tahap. Di antaranya pertama, pembelajaran berdiferensiasi sebagai bagian penilaian kinerja guru. Terintegrasinya pembelajaran berdiferensiasi ke dalam penilaian kinerja sangat membantu guru dalam mengembangkan karirnya. Sebelum penilaian kinerja berlangsung,
Sekolah terlebih dahulu mengorganisasikan program kegiatan secara terstruktur ke dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Melalui koordinator PKB, guru menyusun program formatif dan sumatif. Dalam pelaksanaannya, guru harus memanfaatkan pembelajaran berbasis digitalisasi seperti workshop, in-house training, platform Merdeka Mengajar, SIM PKB, dan akun belajar ID, dan sebagainya. Potensi yang mereka miliki. Itu. Nah, kalau kita memberi, makanya kita harus memberi penjaminan. Bukan jaminan itu kan milik Tuhan. Mengungkapkan pengalaman yang saya lakukan di kelas terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, di mana saya awalnya saya melakukan survei ya, anak punya kemampuan dan minat yang berbeda-beda lah. Di dalam pelaksanaannya setelah dipetakan, saya melayani dengan sesuai kebutuhan aplikasi itu. Anak-anak ini sedikit ada perubahan walaupun butuh waktu Pak di kelas itu. Yang kedua, membuka peluang secara kolaboratif. Agar pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan lancar sesuai minat dan kebutuhan siswa, maka guru harus membuka layanan melalui asesmen, entah itu tes diagnostik, survei, kuesioner atau angket, observasi, portofolio, dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan, hal itu dilakukan untuk memberi peluang, menjaring minat dan kebutuhan siswa, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran tidak mengalami hambatan. Yang ketiga, membangun kecerdasan secara jamak. Pembelajaran berdiferensiasi tidak bersifat individual, tetapi bergerak dan tumbuh secara kolektivitas. Kelompok kelas berdiferensiasi dibangun dalam perspektif egaliter dan fleksibel. Ala-alanya kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, warga kelas sebagai komunitas harus bersama-sama berusaha, berbuat nyata dan bertindak untuk mencapai tujuan bersama pula. Kemudian yang keempat, pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan. Penerapan program tidak selamanya dicapai dalam waktu singkat ataupun kurun waktu tertentu. Tingkat daya serap guru satu dengan yang lainnya berbeda. Guru yang lamban akan dibimbing oleh komite pembelajaran, tim MGMP, guru senior, guru penggerak, pengawas, dan wakil kepala sekolah, bahkan kepala sekolah. Bagi guru yang mempunyai kompetensi tinggi, akan mendapat pengayaan dari fasilitator atau pelatih ahli, yang kemudian akan dipromosikan menjadi instruktur di sekolah lain. Berdasarkan uraian tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kepala sekolah bertanggung jawab memberi penjaminan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi yang kontekstual sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 2. Tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tercatat 80%. Artinya pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sudah berhasil walaupun disadari adanya kekurangan mengingat pemberlakuan program sekolah penggerak di SMA Negeri Lomer 5 Kota Bima relatif baru. 3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.